A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Sadaqallahul azim. Sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah. Allah masih menganugerahkan ilmu kepada kita, sehingga dengan ilmu itu kita mampu membedakan antara yang benar dan yang salah. Kita mampu membedakan antara yang indah dan yang jelek. Kita mampu membedakan antara baik dan buruk. Semua itu adalah berkat ilmunya Allah yang Allah titipkan kepada kita, sehingga kita mampu membedakan antara yang benar dan yang salah. Maka ungkapan terindah kita pada kesempatan kali ini adalah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah, tiada Tuhan selain Allah, segala puji bagi Allah. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Pujian-pujian ini kita tujukan kepada Allah karena Allah yang memiliki ilmu, Allah yang mengajarkan ilmu, dan Allah juga yang mengabadikan ilmu serta meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Selanjutnya salawat dan salam kepada Habibinil Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersolawat Jibril sebagai ungkapan cinta kita dan kerinduan kita kepada Rasulullah yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Pemirsa, sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita kali ini adalah ibadah nomor 2, akhlak nomor 2, nomor 1 adalah ilmu. Banyak ungkapan dalam kehidupan kita bahwa akhlak itu dinomorsatukan dibanding ilmu. Yang kedua, menomorsatukan ibadah. Tentu dalam konteks ini kita mendahulukan ilmu. Kenapa ilmu? Yang pertama, tidak akan pernah mungkin iman tumbuh subur tanpa ilmu. Tidak mungkin ibadah bisa berkembang dengan baik tanpa ilmu. Kemudian tidak akan pernah melahirkan akhlak yang baik, akhlak yang luhur, akhlakul karimah tanpa ilmu. Oleh karena itu, maka kata kunci yang harus kita kuatkan adalah ilmu. Al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya, dan dia akan mencahayai otak kita. Dia akan mencahayai hati kita. Dia akan mencahayai jiwa kita. Bahkan mencahayai semua alam semesta. Al-ilmu nurun. Maka ilmu yang harus kita utamakan. Kenapa? Karena Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Ini kata kunci yang penting. Iman dan ilmu akan subur, itu dengan kekuatan ilmu. Maka ilmu ini menjadi hal yang utama yang harus kita kuatkan, yang harus kita budayakan, budaya baca. Bahkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran bukan perintah ibadah duluan, bukan perintah akhlak duluan, tetapi Allah memerintahkan itu bagaimana kita mencintai ilmu. Bahkan ada perintah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini adalah perintah bagaimana
bagaimana kita memaksimalkan potensi membaca, baik membaca teks ataupun baca konteks. Membaca teks ini membiasakan baca Al-Quran, hadis, baca buku, kemudian teks-teks lainnya, semua yang ada di alam semesta ini. Tapi juga penting untuk membaca konteks, membaca situasi, membaca fenomena, apa yang terjadi, apa yang mempengaruhi, dan itu juga menjadi penting bagi kita. Sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka karena perintahnya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, perintahnya bacalah oleh Muhammad dan tentu umat Muhammad semuanya, ini mengajarkan betapa pentingnya ilmu pengetahuan. Maka ilmu menjadi pondasi dasar dalam semua aspek. Iman akan tumbuh subur ketika ilmunya ada. Ibadah akan bernilai maksimal ketika ilmunya ada. Kemudian berikutnya akhlak pun akan tertanam, tertuntun dengan baik kalau kita memiliki ilmu pengetahuan. Maka ilmu pengetahuan hendaknya menjadi pondasi kita, menggerakkan semua ibadah kita, menguatkan iman kita, dan memperbaiki akhlak kita. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah bahwa ilmu ini adalah indikator utama dalam mengukur kekuatan ibadah seseorang, dapat mengukur akhlak seseorang. Misalnya ilmu berkaitan dengan ibadah. Tidak mungkin orang bisa syahadat dengan pemaknaan mendalam tanpa pengetahuan, tanpa ilmu yang mendalam. Kemudian juga orang tidak akan melahirkan akhlak, misalnya cara menghargai orang tua, cara menghormati orang tua, tanpa ilmu, tanpa pengetahuan. Oleh karena itu, maka ilmu menjadi dasar, kata kunci penting untuk kita menguatkan ibadah kita, untuk menguatkan akhlak kita, termasuk akan menguatkan iman kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ilmu adalah ujung tombak, ilmu adalah yang utama, sampai Allah mengatakan inni alimun, sungguhnya aku adalah maha mengetahui. Kemudian uhibbu kulla alim, saya akan mencintai semua orang yang berpengetahuan, saya akan mencintai orang-orang yang berilmu. Maka orang berilmu akan ditinggikan beberapa derajat dibandingkan sekedar orang beriman. Kenapa demikian? Karena karakter ilmu ini merupakan hal yang utama yang harus kita kuatkan. Kemudian juga penting kiranya setelah memiliki ilmu, kemudian ibadah untuk menguatkan pengamalannya, kemudian akhlak merupakan buah. Artinya antara ilmu, kemudian iman, ibadah, dan akhlak merupakan satu kesatuan. Kalau ada ilmu, ada iman, kemudian ada ibadah, ada akhlak, ini semua ketiga-tiga ini harus dikuatkan oleh ilmu. Bagaimana penguatan ilmu tentang keimanan, bagaimana penguatan ilmu tentang ibadah, kemudian yang ketiga bagaimana penguatan ilmu tentang akhlak. Iman sebagai pondasi tapi butuh ilmu, ibadah sebagai pupuk untuk menyuburkan ilmu, itu juga adalah dalam rangka upaya penguatan untuk menyuburkan keimanan kita. Kemudian yang berikutnya adalah akhlak, merupakan buah dari iman, buah dari ibadah, maka hasilnya samrotuhu adalah akhlak, ilmu yang tinggi, iman yang kuat, ibadah yang hebat. Tanpa kekuatan karakter, tanpa melahirkan akhlak, tanpa membuahkan karakter, ini tentu juga tidak menjadi sempurna. Oleh karena itu, walaupun ilmu adalah utama, tetapi tetaplah ibadah sebagai pupuk, kemudian karakter, akhlak itu merupakan buah dari ini semua. Mari kita kuatkan antara ilmu kita untuk hal yang utama, kemudian penguatan iman, penguatan ibadah, dan penguatan akhlakul karimah, dan ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Demikian sebagai renungan kita bersama, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza nastaghfirullahal azim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.